Gus. Kata-kata buat yang kemarin ninggalin kamu. Oke wih, fisik bisa dirubah, materi bisa dicari, tapi yang tulus tidak datang 2 kali. Jep menyala wih. Agus nih bos, tamplek dong. Agus Suwartama alias Agus Buntung akhirnya memberikan tanggapan ibu disebut membantu melancarkan aksi Agus merayu para korbannya. Pemirsa, satu persatu fakta-fakta baru menyoal perilaku menyimpang tersangka kasus dugaan kekerasan seksual Iwayan Agus Suwartama terungkap ke publik. Kesaksian sejumlah orang yang telah lama mengenal Agus hingga jejak digital berupa rekaman video viral di ranah maya. Masihkah Agus berkesempatan untuk berkelit? Selengkapnya dalam Benang Merah video rekaman saat Agus bersaksi. Yang menjerat seorang pria disabilitas bernama Agus terus menjadi polemik publik. Bisa mengerti tidak, saya tahu di mana, entah hati saya kenapa jatuh di sini deh. Saya tidak senang lemah, lap air mata itu. Luntur pupurannya, nanti kayak apa mau ke kampus. Kakak bersih menjadi sampai kakak mau sholat. Kombes Pol Syarif Hidayat menyebut, rekaman video yang sudah dilakukan uji forensik digital itu menjadi bukti bahwa memang ada interaksi antara Agus sebagai pelaku dengan korban. Berkembang ke sini, ternyata ada saksi satu yang memang pernah hampir mengalami yang sama, dan ini sudah kita berita acara pemeriksaan. Dia ternyata pada saat perkenalan merekam. Si korbannya tapi merekam, ini bukan pelaku, korban merekam, direkamlah bahwa ada kalimat manipulatif segala macam untuk ini, dan rekamannya itu sudah serahkan kepada kita saat ini, dan saat ini kita akan untuk angkat rekaman itu melalui IT-nya teman kita. Nah, pertama kan ini ngarahin masuk di sana, terus dia bilang nomor 6 disuruh masuk. Anak-anak juga ada ini ya. Anak-anak ada yang satu melarikan diri, tapi yang dua usia itu berapa yang melarikan diri? usia 14 tahun. Oke, berarti dia pun bisa melarikan diri pada saat itu. Ketika kemudian dia dibawa ke homestay, tapi dengan dia cara ditekan-tekan bahwa ini kamu salah karena membuli dan segala macamnya. Oke. Jadi ada caranya masing-masing terhadap individu masing-masing. Iya, tergantung dari kemudian kira-kira dia dapat titiknya di mana untuk bisa mengendalikan korban. Itu pasti sangat di luar nalar ya, udah di luar expect kita, apalagi dengan kondisi tubuhnya yang sudah seperti itu. Kalau dilihat secara fisik, kadang kita berpikir secara logika itu nggak mungkin. Tapi kembali lagi semua manusia itu punya akal sehat buat berpikir ke arah yang negatif. Namanya manusia nggak mesti catat atau normal, kalau memang otaknya udah ngeres, ya ngeres aja. Saya hanya melihat begini, siapapun pelaku, ya, tidak melihat kelengkapan fisiknya. Saya mundur dengan apa yang saya sampaikan tadi. Dia punya strategi, dia punya rencana, dan dia punya tujuan gitu. Apapun, siapapun dia dalam kondisi apapun. Artinya dia sadar dan sengaja melakukan. Nah, silahkan nanti hukum yang menilai. Cara ini yang biasanya di dalam psikologi disebut dengan manipulasi. Manipulasi itu kan intinya menciptakan atau mengkreasikan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Dan tujuannya adalah memberdayakan gitu, dan orang lain bisa jadi korban dalam hal ini, karena manipulasi harus jadi negatif poinnya di situ. Ya, di sini konteksnya dia tahu bahwa tujuannya ada, jadi secara sengaja. Manipulasi nggak pernah hilaf, Mas. Secara sadar dan itu disengaja. Ya, lalu yang kedua, dia sudah membidik siapa yang akan menjadi targetnya siapa. Dan yang ketiga, ada kepuasan atau benefit yang akan dia dapatkan. Jadi manipulasi 3 faktor harus ada gitu. Nah, saya melihatnya si A ini punya tiga hal ini. Saya tegaskan tidak ada kerjasama dengan pihak Agus Buntung, itu saja ya. Kenapa kemarin pengacaranya bertanya kenapa kok saya tidak ditanya? Bagaimana saya mau bertanya? Sedangkan mereka sudah cukup umur, masuk seperti orang pacaran gitu kan, dia tidak ada teriak atau apa gitu. Kalau seandainya diteriak kan sudah sebelumnya mungkin saya akan nolong. Yang luar biasa, dan saya sangat menyayangkan dan sangat sedih untuk mendengarnya. Ya, pesannya untuk Agus,
dari pihak kampus mohon berhenti, karena sebenarnya kalau dilihat dari cara bicaranya, Agus adalah anak yang mungkin awalnya anak yang pintar, tetapi jika dilakukan perilaku yang menyimpang, mohon di stop, mohon kepintarannya itu diasah untuk hal-hal yang positif.